wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi dengan aku Endang Santika. Harap kalian semua baik-baik saja, sehat walafiat, tetap jaga kesehatan. Karena sehat itu lebih penting dari overthinking. Oke, kali ini di videoku aku mau bahas terkait pengalaman aku sih pas pelaksanaan PK kemarin. Apa yang aku rasakan, terus insight apa aja sih yang aku dapat ketika pelaksanaan PK. Jadi bagi kalian yang mungkin belum paham PK itu apa dan mungkin baru dengar, PK itu sendiri merupakan program pembekalan untuk para calon penerima beasiswa ataupun penerima beasiswa itu sendiri yang disediakan oleh LPDP. Nah, tujuannya apa sih? Dalam hal ini LPDP memberikan tujuan dari pelaksanaan PK itu sendiri sebagai penguatan pola pikir tentunya ya. Terus peningkatan soft skill tentunya, penanaman nilai luhur bangsa Indonesia dan nasionalisme serta internalisasi nilai-nilai budaya bangsa Indonesia. Dari sini sih aku nggak mau bahas terkait lebih jauh PK itu apa. Ini mungkin gambaran umum. Oke, jadi langsung aja bahas terkait apa aja yang aku rasakan selama PK. Let's check it out. Oke teman-teman, yang jelas yang aku rasakan selama PK itu senang dong. Kenapa? Karena PK itu setelah kita PK kita bisa mengajukan SP kayak gitu, dan setelah PK itu benar-benar tinggal kita mengurus berkas-berkas demi penerbitan SP, LOG dan sebagainya, dan baru kuliah kayak gitu. Selain senang juga aslinya sedih juga sih sebenarnya ya, karena ekspektasi aku tuh sebelum PK ya PB dulu, karena kebetulan kan aku daftar program afirmasi tuh. Nah, PB itu ya pengayaan bahasa, cuman karena kekurangan informasi juga ya, aku ininya kurang informasi terkait LPDP khususnya PB itu, jadi aku gagal ikut PB kayak gitu. Singkat cerita, PB itu emang diperuntukkan bagi mereka untuk mengejar LOE unconditional kayak gitu kan. Nah, biasanya di univ-univ tertentu tuh butuh skor TOEFL ataupun skor bahasa Inggris yang memadai. Nah, kalau anak afirmasi kan memang kemarin di persyaratan pendaftaran itu ya minimal kamu punya 400 skor ITP kayak gitu kan. Nah, bisa masuk. Nah, pengayaan bahasa itu diperuntukkan untuk itu, peningkatan bahasa Inggris demi kalian tuh dapat LOE unconditional. Nah, kemarin itu aku daftar UN, yaitu meskipun nilai skor TOEFL-ku jelek ya, karena di UN-nya itu meskipun kita skor TOEFL-nya belum memadai, itu udah dapat LOE unconditional dan bisa bisa ditingkatkan setelah nanti masuk dan baru lulus tuh kita udah memenuhi syarat TOEFL-nya UN-nya kayak gitu. Oke, yang kedua, jujur banget ya ini aku, to be honest, aku tuh yang kedua benar-benar ngerasa insecure. Pas awal-awal PB aku ngerasa insecure banget. Serius, aku ngerasa insecure. Kenapa? Aku pas lihat background kawan-kawan peserta PK yang lain tuh, wow, mereka mau S2, S3 ke luar negeri loh. Dan itu tuh benar-benar aku pengen ke sana tuh, karena memang kendala, ya banyaklah kendalaku ya kalau buat S2 atau ke luar negeri tuh kayak gitu. Mereka tuh benar-benar kalau bisa dibilang itu, terus mereka tuh kayak ya aku ngerasanya keren aja. Mereka benar-benar ternyata wah, ada yang lebih dari kita ternyata kayak gitu. Ini tamparan juga sih buat aku. Mungkin aku selama ini kayak ngerasa udah puas terhadap diriku sendiri kayak gitu ya. Padahal sejatinya manusia itu harus terus belajar, ya enggak sih? Tapi ada untungnya juga sih. Terkadang kita tuh harus insecure juga. Serius, terkadang harus insecure karena itu tuh membangun kita untuk lebih baik lagi. Karena ini pengalaman aku sih kemarin tuh ya, kayak ngerasa oh, aku masih banyak hal yang harus dibenahi dalam diriku sendiri, dan aku masih jauh di belakang belajarnya. Itu proses belajarnya masih jauh, sedangkan mereka tuh emang ya ke luar negeri kan IELTS kayak gitu ya mereka udah belajarnya ibaratnya ngos-ngosan dan udah lama, sedangkan aku kemarin ya leha-leha kayak gitu kan. Aku di sana kayak insecure, terus aku merenung, dan di sana tuh aku dapat insight bahwa oke, kamu harus belajar lebih giat lagi karena kamu masih ketinggalan jauh dari mereka. Ini sebagai cambukan sih biar aku lebih semangat belajar lagi, karena aku ngerasa aku tuh tipe orangnya senang belajar, tapi ternyata ada yang lebih
aku masih ini loh, masih bisa dikatakan lau banget proses belajarnya, kayak gitu aja sih. Gimana ya, ngeblunder ya omonganku. Jadi intinya gitu, terkadang insecure itu perlu, serius. Tapi ya jangan ketika kalian insecure terus kayak kalian nggak bisa menerima diri sendiri, terus yang ada muring-muring ke diri sendiri, tidak mencintai diri sendiri, agak gitu juga konsepnya, kayak gitu. Aku insecure tapi tetap aku menerima diriku saat ini, dan aku menerima perasaan insecure itu pada waktu itu, kayak gitu. Dan itu ada bagusnya, seriusan, membuat kalian lebih berapi-api lagi. Wow, ternyata kamu harus kamu harus terus belajar dan belajar lagi, kayak gitu. Itu sih yang ketiga, nambah relasi dong, benar-benar networking banget PK itu. Karena kenapa, kebetulan aku kemarin tuh 244 peserta, serius banyak banget, plus PK plus kan ada dua PK tuh, aku PK 185, kemarin 186. Jadi benar-benar kita nambah relasi, nambah kenalan, nambah pengalaman, nambah sering sharing, nambah saudara, kayak gitu. Benar-benar yang ke luar negeri. Dan kebetulan aku kemarin tuh kayak ketemu kawan yang benar-benar dia tuh ke luar negeri ya, Australia, kalau nggak salah Queensland University, dan benar-benar jurusannya itu yang aku pengen banget, konseling karir. Yang keempat, tentunya capek guys, capek karena tugasnya yang bejibun, capek juga karena Zoom meetingnya, karena benar-benar itu tuh aku ngerasa kemarin-kemarin tuh sehari full 3 sesi. Jadi dari jam 8 sampai 10, jam 1 sampai jam 3, jam 4 sampai jam 6. Wah, keren banget pokoknya, pantat pegel, panas, punggung apalagi. Gitu sih. Terus tugas, aslinya tugas dibawa enjoy sih ya. Kalau kita dibawa enjoy, ya it's okay, pasti juga selesai kayak gitu. Cuman ya lumayan hektik dan lumayan capek sih, apalagi ngejar waktu, ditambah kalau pas zuhur sholat kudu satset kayak gitu ya, apalagi pas asar, aduh dibarengi mandi pula. Yang kelima, tentunya belajar banyak hal. Kenapa? Karena pas PK itu kita mendengarkan dari beberapa narasumber yang hebat-hebat, kita bisa nambah soft skill tentang banyak hal. Nanti kalian juga tahu, kayak ya soft skill public speaking, terus desain, and then tentang ke LPDP-an kayak gitu. Terus juga tentang keindonesiaan. Aduh banyak banget, aku nggak bisa bahas satu-satu ya. Intinya gitu. Nah, yang terakhir, aku ngerasa bener-bener gimana ya, kayak terbangun, kayak bener-bener aku oke, kamu jangan leha-leha, kamu tuh udah dapat privilege, LPDP itu privilege, dan kamu harus kembali lagi mengabdi. Jadi yang keenam itu aku ngerasa bener-bener Indonesia itu butuh kita, serius butuh kita. Jadi kita harus luruskan kembali sih, kita apply LPDP itu buat apa? Emang pada kenyataannya kita buat mengejar yang namanya apa sih ya, bahagia gitu. Karena bahagia entah kita bisa pekerjaan yang lebih baik, bahagia karena kita bisa menuntut ilmu kayak gitu. Cuman kayak aku pas kemarin tuh ada beberapa narasumber yang bikin hati terguncang, istilahnya kayak gitu, biar benar-benar lebih semangat membangun Indonesia. Karena aku ngerasa Indonesia tuh benar-benar luas wilayahnya, wah benar-benar padat penduduk juga, banyak juga penduduknya ya, tapi masalahnya banyak juga kayak gitu. Nah, kita harus dari mereka-mereka yang menjadi problem solver kayak gitu. Nah, ini juga pelajaran buat kita semua, kita harus luruskan niat lagi kayak gitu. Karena LPDP juga kan kita dari uang siapa sih, uang rakyat kan kayak gitu, uangnya orang-orang Indonesia, dan kita harus benar-benar memberikan kontribusi yang nyata buat Indonesia. Jadi ketika kalian apply ke LPDP, jangan langsung mikir aku harus lolos dan sebagainya. Pikirin dulu rencana kontribusi kalian. Serius deh, pasti lolos. Serius. Karena jujur aku pas 2019 itu belum terlalu paham konsepnya, dan benar-benar ya self oriented masih kayak gitu. Tapi pas di tahun 2021 itu aku merasa benar-benar kayak aku menemukan sebuah masalah dan ini greget banget pengen diselesain masalah ini kayak gitu loh. Dan ya alhamdulillah ketika niat kita udah lurus, udah bener, pasti Allah ngabulin, pasti Tuhan ngabulin kayak gitu.
So semangat buat kalian semua di luar sana, luruskan lagi niatnya dan benar-benar jalani dengan happy apapun itu, please. Aku rasa videoku kali ini cukup sekian ya. Kalau misalkan penjelasanku masih belibet dan sebagainya, aduh apa sih bahasanya, I'm sorry karena aku benar-benar bukan pembicara yang baik juga. Mungkin gitu aja di videoku kali ini. Aku harap kalian menikmatinya, suka sama videoku. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Dan jangan lupa aktifin juga notification biar kalian tahu ketika aku upload video baru. Semoga kalian sehat selalu. Thank you. Wassalamualaikum.